Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari adalah tanggal 3 Juli di seluruh dunia. Tapi ini hari untuk Jakarta dan Bali dianggap sebagai kota tertutup, ditetapkan sebagai kota tertutup. Karena begitulah dahsyatnya serangan dari virus ini, yang katanya kalau terbuka aja masker kita 2 detik, disitulah masuk virus. Ngeri kan? Jadi mulai ada banyak kawan-kawan yang sudah pakai 2 lapis. 2 lapis. Nah, ya kita juga jadi takut. Nah, jadi ini hari kita bakal di rumah lah terus ini. Stok ransum sudah dibereskan semua, tidak usah keluar rumah. Tiap hari asyik bikin Zoom aja kerja. Nah, Bang Halis, adalah perasaan kita galau juga, ya. Karena kita nggak bisa keluar. Tapi yang lebih lagi adalah rasa takut yang luar biasa. Ini ku tengok satu-satu yang wafat nih, udah mulai dekat ke awan, mulai kawan-kawan awan. Kalau tahun pertama tuh nggak kita kenal siapa yang sakit dan meninggal tuh. Sekarang hampir semua kita kenal. Kemarin itu tanggal 16 kayak apa nih, kawan dekat. 5 hari kemudian Bang Sori Siregar, kawan dekat. Hampir kita lihat kawan semua. Ini udah ngeri nih. Udah mulai mendekat. Tapi Bang Sori kan memang udah uzur. Udah 70-an kan. Tapi dia kena COVID. 81. Nah, dia sudah kena COVID, sembuh, terus dia meninggal dalam tidur. Sesuai dengan cerpen-cerpennya yang tenang, dia tidur dengan tenang. Jadi begini, aku ambil sikap Bang Halis. Nggak tahu lah kalau salah atau tidak. Tiap hari pikirannya dikecamuk oleh COVID. Tiap hari kita baca berita COVID. Kita dengar dari kawan COVID. Rusuh kita sendiri. Betul. Hampir tidak bisa kita lagi tersenyum, tidak bisa kita tertawa. Jadi itu di Jakarta kalian, kok di Medan kami kok orang tuh heboh kali soal COVID. Nah, gitu. Iya, betul. Kok orang tuh heboh kali soal COVID. Aku keluar kemana-mana, jalan kemana-mana, nggak ada. Ya. Itu ya makanya aku mau dengan Zoom ini aku mau kembali ke Medan. Karena di Medan ini aku tengok, apalagi sehubungan dengan tanggal 1 Juli itu ulang tahun Kota Medan. Orang ulang tahun harusnya gembira, senyum, ketawa-ketawa, optimis, makan kue di sana, makan kue tiaw di sini, makan segala macam di mana-mana. Nah, ingin aku ke sana. Jadi aku kepingin, ayo kita bawalah sekarang kabar positif. Positif dalam arti enak didengar, ya. Kalau kemarin itu kita kasih marah-marah aja, marah sama COVID, marah sama wali kota, marah sama gubernur. Tapi silakan, karena Jaya itu memang nature-nya dia harus marah. Nah, kalau Bang Halis nature-nya provokator. Kan? Nah, Ahmadi dari segi pers, karena dia bilang pers adalah anak kandung dari ibu kandung. Kebenaran, hafal lagi. Nah, baru si Idrus menjabarkannya secara sistematis, secara marketing management. Oke. Jadi, kita ucapkanlah selamat hari ulang tahun Kota Medan yang ke-431. Ya. Walaupun aku tidak melihat apa yang ada dilakukan, karena setiap tahun pun tanggal 1 Juli itu hampir tidak ada perayaan di Medan itu, kecuali acara-acara khidmat mungkin di kantor-kantor resmi pemerintah. Nah, kenapa Medan itu ada? Ini pertanyaan aku kepada Bang Halis, sebagai orang yang dituakan, senior yang bilang tua, dan dia juga adalah putra daerah Melayu. Kenapa ada Kota Medan itu, Bang? Sebelum aku jawab itu kan aku tadi kan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Hari tentang masalah penggunaan masker 2 lapis. Ada emak-emak di sini kan, sedangkan 1 lapis saja udah sosak napasku gitu. Apalagi 2 lapis kan. Mau lah mati aku kan begitu ya. Nah, kemudian tentang kalian yang ada di Jawa sana. Ya sampai ada joke-nya begitu kan. PPKM itu adalah untuk Jawa dan Bali gitu. Jadi orang Sunda, orang Madura, orang Banten itu nggak kena PPKM. Karena yang kena PPKM itu kan Jawa dan Bali aja. Ya kan? Jadi orang Sunda, orang apa itu nggak kena kan gitu. Lebih-lebih orang Melayu nggak kena itu.
Ya kan gitu. Tapi baiklah, kita bicara tentang Medan ya. Kita sama-sama ucapin sebagai warga Medan. Sebentar Bang, sebentar. Itu orang Sunda nggak mengaku Jawa itu susah juga. Itu seperti orang Betawi kan. Orang Betawi banyak orang Jawa sukses Jakarta dibilangnya, pulang aja ke Jawa jangan merusuh kalau di Betawi ini gitu. Apa kata orang Jawa itu? Apa kata orang Jawa itu katanya? Keluar kau dari Pulau Jawa ini katanya. Betawi kan di Pulau Jawa. Keluar dari Pulau Jawa kalau enggak ada. Nah, sama juga orang Sunda itu nggak mengaku Jawa aja di Pulau Jawa kok keluar dari Pulau Jawa ini. Ya, tapi kan itu kan dikonotasikan orang tentang suku ya. Jawa, orang Jawa dengan Pulau Jawa beda. Ini perkara kita ya. Perkara Baik, aku teringat kita ucapin selamat lah sama kota Medan kita yang terbangga yang tercinta ini. 431 tahun. Walaupun kita sudah melanglang buana kemanapun ya. Cuman aku sampai sekarang berpikir 431 tahun dari mana angkanya itu kan begitu. Karena yang kita ketahui yang disebut dengan kota Medan itu 1918 itu adalah penyerahan dari Sultan ya kepada Kemente. Jadi Kemente itu baru adalah pusat pemerintahan kan begitu. Jadi kalau dari 1918 berarti belum lagi sampai 431 tahun. Kita mundur balik ke 431 tahun yang lalu lah. Bagaimana kota Medan didirikan kan begitu ceritanya. Yang Bang, aku ini, boleh sedikit. Ini kita sama-sama nggak tahu. Aku juga lebih nggak tahu. Tapi aku lagi buka sejarah awal kota Medan sedikit aja. Paling cuma 10 kalimat. Itu di dalam buku The History of Medan yang ditulis oleh Tengku Lukman Sinar. Ya, itu dituliskan bahwa menurut hikayat Aceh, ya, Medan itu sebagai pelabuhan telah ada pada tahun 1590, 1590. Dan tapi sempat dihancurkan oleh serangan Sultan Aceh, Alauddin Saidi Mukamil, itulah bla 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 bla. Jadi kemudian sejarahnya juga ada disebutkan mengenai peran dari suku Karo yang berimigrasi ke pantai Langkat, Serdang, dan Delhi. Maka tersebutlah nama Guru Patimpus, ya. Dikenal dia itu adalah antara tahun 1614 sampai 1630 dia belajar agama Islam dan diislamkan oleh Datuk Kota Bangun dan dialah yang dianggap membangun kota Medan ini. Kami kalau dari emak terah orang tua perempuan itu adalah di kota Medan ya kan gitu. Karena ayahnya disebut dengan Datuk Kesawan kan gitu. Jadi Kesawan itu adalah Medan kan gitu. Tapi kalau dari terah ayah itu dari Asahan kan gitu. Tapi saya kembali ke tadi, kalau memang apa yang disampaikan oleh almarhum Allah yarham Lukman Sinar tadi, Tengku Lukman Sinar, 1590, bahwasanya Medan itu sudah, berarti bukan Medannya, berarti ada pelabuhan di sana itu yang menjadi apa kan. Pusat kota Medan itu dulu kan, boleh dikatakan titik nol itu kan dari mulai kantor pos Kesawan dan Sky Lapangan Merdeka kan. Kalau dulu Medan itu kan adalah Labuhan Delhi kan gitu. Kota Bangun itu, Kota Bangun. Jadi kalau kita ingat tentang masalah itu ya oke, kita ambil dari 1590 bagaimana dulu itu Medan ini kalau menurut cerita-cerita lah ya. Saya pun juga tidak lengkap referensi yang saya miliki kan begitu. Ini kan ditodong oleh Hari pagi ini untuk cerita tentang Medan. Itu kan dulu apa tembakau semua. Itu sampai ke yang disebut dengan Kesawan itu tempat tembakau dulu tuh. Ya akhirnya melihat bahwa tembakau yang ada di kota Medan itu yang tumbuh dari mulai Kota Bangun itu sampai ke pertengahan yang kita sebut kota sekarang itu adalah tempat tembakau. Jadi adalah 40 orang volunteer Belanda yang jalan kaki ya dari mulai Labuhan sana, karena Labuhan dulu adalah kota pelabuhan kan begitu. Jalan kaki terus sampailah mereka memangkal ke Medan Putri. Ya Medan Putri itu kan itulah yang sekarang kita sebut dengan Putri Hijau, di dalam Putri Hijau itu kan gitu. Oh itu ya. Kalau kita ingat ada itu rumah sakit Medan Putri, rumah sakit tentara kan gitu ya. Tapi kalau abang bilang tadi ada hubungan kota Medan dengan tembakau Delhi. Tembakau Delhi itu bukan tahun 1900 bang. Tembakau Delhi jauh sebelum itu sudah mulai kan. Belanda itu kan. Zaman VOC lah itu. Betul. Saya tak begitu ingat dengan tahunnya, tapi kira-kira kan logikanya tuh begini, bahwasanya Medan itu memang dulu adalah tempat
tanaman tembakau yang digemari, ternyata bahwa tembakonya itu memang bagus. Yang akhirnya Betul, ya. para volunteer ini melihat ya, sampai mereka jalan kaki ke Deli Tua sana, ya, menyusuri sampai Deli Tua, kemudian pulangnya menyusuri Sungai Deli, kebanggaan daripada Jahya itu kan. Itu sebenarnya Medan itu datangnya Belanda itu diundang oleh Said Abdillah Bil Sagih. Dia datang ke Jakarta, akhirnya dia datang ke Surabaya, diajaknya lah orang Ninhuis itu tahun 1886. Disitulah dikasihnya dicoba lah menanam tembakau. Ternyata hasilnya bagus. Orang yang disebut dengan nama itu tadi yang mengakukan bahwa mereka adalah kerabat Sultan Delhi. Mereka betul bertemu di Betawi sana, di Jakarta sana kan begitu, Batavia. Yang mengajak, coba kalian lihat tembakau yang ada di Delhi, gitu kira-kira. Bukan mereka menanam gitu. Tembakau di Delhi itu coba lihat, itu kan tanaman-tanaman rakyat, begitu kan. Nah akhirnya mereka tes itu ya. Jadi saya kembali ke Sawan itu dulu, itu ada tanah kosong gitu, tempat sabung ayam. Kalau dulu kan laga-laga ayam itu kan situ kan, yang menurut riwayat ya itu tempat atuk-atuk saya dulu, leluhur saya tuh bermain-main laga ayam lah di sana. Karena mereka yang menduduki tempat di daerah Kesawan itu. Jadi antara kalau kita sebut dari sekarang itu di sekitar Sukamulya itulah. Ya, Jalan Sukamulya kalau kita ingat itu dulu. Situlah tempat atuk-atuk saya dulu penjara Sukamulya tuh. Ya, yang bekas-bekas penjara Sukamulya Penjara, begitu kan. Sungai itu ya. Ya. Nah, kalau kaitannya dengan Guru Patimpus tadi kan begitu ya. Sekarang kan perlu debatable ya kan begitu ya. Kalau disebutkan tadi bahwasanya masyarakat Karo, memang kedekatan masyarakat Karo sama penduduk asli yang di pesisir, itu kan pasti orang pesisir yang mesti ada duluan kan. Tak mungkin dari gunung duluan kan begitu. Maksud abang? Ya, jadi kan, tapi gini Bang, Bang, gini, aku akan dengar kalau diluruskan, malah dibilang itu Sultan Delhi itu keturunan dari Karo, benar nggak sih? Bukan. Kedekatan itu ada, tapi kalau dibilang keturunan sih tidak. Banyak yang sejarah yang menyatakan bahwa justru Sultan Delhi itu dari India. Makanya nama anak-anaknya sekarang anak-anak nama itu kan lebih dekat ke nama-nama India kan begitu ya. Orang India yang jadi panglima di Aceh Bang. Gocah pahlawan itu kan. Panglima Gojah lain lagi itu ceritanya kan begitu. Lain lagi. Kalau Panglima Gojah itu memang itu anak dari Sultan Iskandar Muda kan begitu ya. Jadi gini Bang, kalau kita cerita tentang Medan itu tidak terlepas dari cerita Delhi. Cerita Delhi, Sultan Delhi dan lain sebagainya. Nah, Abang kan kebetulan salah satulah dari keturunan Delhi ini. Aku mau tanya aja. Dulu itu kan pada saat Iskandar Muda menyerang ke Delhi, mengambil Putri Hijau itu, benar nggak sih, ini konfirmasi aja, ada kata-kata keluar dari Putri Hijau itu, kalau bisa keturunan Delhi itu tidak boleh tumbuh dengan sempurna maksudnya harus ada cacatnya lah, karena berat betul merasa orang cantik seperti dia itu jadi rebutan, malah jadi peperangan gitu. Jadi kan itu kan dulu Putri Hijau itu kan itu Sultan Delhi itu kemana-mana itu. Maka kalau kalian pernah ke Aceh itu ada namanya Putri Pahang Mandi, namanya Putro Pang ya. Jadi nanti dia nyerang ke Malaysia, nyerang ke Filipina, nanti bawa apanya ke Aceh. Termasuklah salah satu itu waktu itu kalah Delhi itu diambil oleh Putri Hijau. Benar nggak itu Bang? Kisah yang kayak gitu. Aku belum tanya lagi waktu dia loncat ke laut ya. Benar nggak Saya tidak begitu memastikan sekali, tapi ini kan legenda kan begitu ya. Ya, yang setahu saya, kalau yang saya baru saya membaca bahwa Sultan Iskandar Muda itu justru turunnya ke Asahan duluan gitu. Kemudian dia menikah dengan orang Simalungun di sana, yang ada penduduk di sana Simalungun. Lahirlah seorang laki-laki yang satu-satunya konon ya, adalah merupakan satu-satunya anak laki-laki Sultan Iskandar Muda. Ya, sampai saat itu kan begitu. Di Asahan itu, maka diangkatlah anaknya tersebut itu menjadi raja di Asahan.
Beliau pulanglah ini kembali ke Aceh kembali ya, tentang bagaimana serangan terhadap Putri Ijo ini. Saya wallahu alam bisawab, apakah itu Sultan Iskandar mudanya ataukah yang keturunan-keturunan lain ataupun generasi berikut, kan begitu ya. Karena kan kalau kita cerita tentang Putri Ijo ataupun apa, itu kan zaman Portugis itu, bukan di Belanda itu kan, kalau tidak salah ingat saya Portugis itu kan begitu. Ya sampai legendanya itu di Deli Tua terjadinya kejadian itu kan adalah Deli Tua kan begitu ya. Kita lihat ada yang legendanya memang Putri Ijo itu adalah seorang putri yang memang cantik lah pada zaman itu kan. Iya, betul Bang. Ya, sehingga akhirnya itu Isari. Betul Bang, betul Bang. ya. Padahal Rawa tak tahu, cuma aku membaca komik Zamnuddin. Dia kan pecinta Puan Harjo juga. Dia kalau menggambarkan apa itu Putri Melayu tuh, rambutnya panjang, waduh. Cantik. Awak masih kecil nih, tapi emang dasarnya kecil udah genit, udah bisa bayangkan cantiknya. Makanya kenapa aku tanya sama Bang Halis. Jadi apakah ini salah satu pembenaran kalau orang Melayu itu adalah kurangnya dikit di sana Dicacatkan sedikit supaya nggak cantik. Sumpah dari Putri Ijo gitu kan. Memang cantik. Aku nanya dulu sur sama orang Melayu ya. Ada yang kayak Putri Ijo tuh lagi Bang.